Kalau pemberi berani untuk memberi harga yang tinggi, karena kalau harga turun, reputasi turun, itu namanya apa? Pemberi layanan jasa berani memberi harga tinggi. Kalau harga turun, reputasi dia akan turun. Itu yang mana? Oke. High price maintenance ya. Maintenance pricing. Jadi karena dia image-nya atau reputasinya sudah tinggi, dia nggak memberi harga rendah. Jadi kan kadang-kadang juga kayak misalnya nilai merek itu bisa mempengaruhi harga juga loh. Kalau mereknya semakin nilainya atau reputasinya semakin bagus, biasanya harganya semakin mahal. Itu bisa. Justru kadang-kadang kita beli sesuatu sangat mahal itu karena mereknya itu tadi, karena image dari merek tadi, makanya harganya sangat mahal. Itu bisa. Jadi kayak misalnya, saya pernah beli apa ya itu? Tunggu, saya lupa. Pernah beli apa, pokoknya karena dia tuh bermerek, dibandingkan sama yang nggak bermerek, padahal produknya sama, harganya jauh beda. Makanya itu sangat hati-hati kadang-kadang kalau milih. Maksudnya, kenapa kok dia bisa sampai harganya tinggi? Karena image yang dibangun perusahaan itu juga sudah tinggi. Nah, dia berani menjual dengan harga mahal. Nah, terus kalau apa ya? Kalau flexible pricing, apa yo? Flexible pricing. Oke. Flexible pricing, teknik penentuan harga bersifat fleksibel. Jadi tergantung bisnis itu sendiri tadi. Kalau di sini contohnya beda musim, dia akan beda harga bisa. Oke. Terus kalau hmm, 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 hmm. Kalau guarantee pricing, kalau guarantee pricing, jadi jaminan kualitas produknya oke. Dia berani menjual dengan harga mahal. Jadi bedanya sama high price tadi, kalau high price itu kalau dia ngasih harga rendah, dia takutnya reputasi turun. Tapi kalau garanti nih, dia harganya tinggi karena jaminan kualitas produk itu tadi. Jadi bedanya di situ ya, kalau garanti itu lebih ke kualitasnya karena jaminan dari kualitas produknya, tapi kalau yang high price tadi dia lebih ke image-nya atau reputasinya. Jadi memberikan harga tinggi karena reputasinya. Terus kalau yang penentuan harga berdasarkan pemimpin pasar, berdasarkan pemimpin pasar.
Oke. Nah, competitive parity pricing itu berdasarkan pemimpin pasar. Jadi market leadernya itu yang menentukan harga. Terus kalau cuman parity pricing itu berdasarkan harga rata-rata pasar. Tapi kalau competitive parity pricing itu berarti berdasarkan market leader. Tapi kalau cuman parity pricing itu berdasarkan rata-rata harga pasar. Nah, kalau penentuan harga dilakukan dengan menaikkan sekian persen dari total biaya, apa? Oke. Cost plus pricing ya. Jadi kan costnya biayanya berapa ditambah plus itu persennya. Jadi makanya namanya cost plus pricing atau markup. Terus kalau di perusahaan jasa biasanya harga yang paling sering muncul itu harga yang mana? Penentuan harga yang apa? Kira-kira dari A sampai R ini yang paling sering kita temui di perusahaan jasa yang mana? Ayo semuanya jawab. Yang mana? Yang paling sering kita temuin. Terutama di perusahaan jasa. Hampir setiap perusahaan jasa itu ada penentuan harga ini. Lagi yang mau jawab? Udah, nggak ada lagi yang mau jawab? Udah, nggak ada lagi. Oke, sebenarnya semua ini ada di perusahaan jasa. Tapi yang paling kentara, maksudnya kita pasti tahu itu dan pasti hampir semua perusahaan jasa ada, itu yang peak load pricing. Kenapa? Karena seasonal. Kayak misalnya kayak maskapai penerbangan. Dia masuk libur, misalnya winter vacation, summer vacation, harga pasti lebih tinggi. Kayak hotel juga, ya kan? Restoran mungkin nggak terlalu sih, cuman bisa. Terus kayak amusement park, tempat taman bermain itu kan jasa juga. Dia akan lebih tinggi ketika liburan anak-anak sekolah. Itu. Terus apa lagi? Yang paling sering kita kentara kan di sini maksudnya kalau peak load itu. Jadi high season atau peak season. High season itu maksudnya ketika itu tadi masa-masa liburan itu namanya atau masa ramai itu high season, bisa kita sebut high season atau peak season. Jadi waktu ramai itu harga akan semakin tinggi.